Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa Islami. Yang terpilih, inilah saatnya. Apa yang akan saya sampaikan mungkin terasa seperti panggilan untuk bangun, tetapi inilah waktunya untuk mengambil peran yang telah ditakdirkan untukmu. Kamu telah menjalani perjalanan ini karena suatu alasan, dan kini semesta memanggilmu untuk bertindak. Tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi keraguan. Jika kamu menonton video ini, itu bukan kebetulan. Allah telah menuntunmu ke sini, dan inilah saatnya untuk mengambil kekuatanmu seperti belum pernah sebelumnya. Inilah momen di mana doa dan ikhtiarmu berbuah hasil. Tugas ini datang dengan tantangan. Lakukan sekarang dengan penuh keyakinan kepada Allah. Transformasi yang kamu nantikan sedang menunggumu di sisi lain dari tindakan ini. Itu tidak akan mudah, tetapi akan sangat berharga. Inilah yang kamu butuhkan untuk naik ke level berikutnya dalam hidupmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kamu mengambil napas dalam-dalam dan lakukan 3 hal berikut. Tekan tombol like, subscribe, agar kita bisa mencapai 100.000 subscriber. Tulis komentar dengan kata-kata, Bismillah, aku siap. Deklarasi ini akan mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta, memperkuat energimu dan niatmu. Jika kamu benar-benar seorang yang terpilih, kamu akan tetap bersama saya sampai akhir. Jauh di dalam hatimu, jiwamu sudah tahu, ini adalah panggilan yang telah kamu nantikan. Setelah kamu menyelesaikannya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mari kita mulai. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Kamu bukan sekadar seseorang yang muncul tanpa tujuan. Kamu adalah orang yang terpilih. Kamu dipanggil untuk menjadi pembawa cahaya, alat melalui mana Allah menunjukkan kebesarannya kepada dunia. Ini bukan gelar untuk dibanggakan, tetapi amanah yang harus diterima dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini bukan sekadar sejarah, ini adalah panggilan. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untukmu. Kamu adalah bagian dari rencana Allah untuk menyebarkan kebaikan dan keadilan di dunia ini. Tetapi sebelum kamu dapat membawa pesan ini, kamu harus terlebih dahulu memahami apa arti sebenarnya menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Amanah yang kamu pikul dalam kehidupan ini, kesabaran dan keikhlasan dalam setiap langkah yang kamu ambil. Sebelum saya melanjutkan pesan ini, saya ingin berhenti sejenak untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas doa-doa kalian, dukungan yang luar biasa, dan kemurahan hati kalian. Khususnya, saya ingin mengapresiasi kalian yang telah berdonasi melalui fitur Super Thanks. Tindakan kalian adalah bukti nyata bahwa kalian tidak hanya mencintai Allah, tetapi juga mendukung perjuangan dakwah ini. Kalian bukan hanya pendukung, kalian adalah bagian dari perjuangan ini. Sedekah dan kontribusi kalian adalah bukti dari iman dan keyakinan kalian terhadap misi yang Allah percayakan kepada kita. Dan saya berdoa untuk kalian. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda, melapangkan rezeki kalian, dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah hidup kalian. Saya ingin kalian tahu bahwa setiap doa, setiap kata penyemangat, setiap pemberian, dan setiap kali kalian membagikan konten ini kepada seseorang yang membutuhkan, itu memiliki dampak besar di dunia dan di akhirat. Bersama-sama, kita menyebarkan pesan kebaikan dan ketakwaan, menyentuh banyak kehidupan dengan inspirasi dan motivasi, menanam benih keimanan, kesabaran, dan cinta kepada Allah. Semoga Allah terus merahmati kalian, mengabulkan setiap doa kalian, dan menjadikan kalian bagian dari orang-orang yang dipilih untuk membawa kebaikan di dunia ini. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya ingin mengatakan,
Terima kasih. Terima kasih telah mempercayai visi ini, telah berjalan bersama kami dalam perjalanan ini, dan telah menjadi bagian dari perjuangan spiritual ini. Mari kita terus berjuang di jalan kebaikan, dengan keyakinan bahwa setiap usaha kita di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Kamu dicintai. Kamu berharga. Kamu adalah bagian dari rencana besar Allah. Semoga Allah memberkahi kalian dengan limpah rahmat dan petunjuknya. Menjadi utusan Allah, amanah, tanggung jawab, dan keselarasan dengan kebenaran. Mari kita mulai dari dasar. Seorang utusan adalah seseorang yang diamanahkan membawa pesan dari satu pihak ke pihak lain. Namun, dalam pandangan spiritual Islam, menjadi seorang utusan bukan hanya tentang menyampaikan kata-kata, tetapi tentang menjadikan seluruh hidup sebagai refleksi dari pesan yang dibawa. Perbuatan, akhlak, dan keputusan harus selaras dengan kebenaran yang diemban. Sepanjang sejarah, para utusan Allah adalah individu yang dipilih karena ketakwaan dan kesetiaan mereka. Seorang raja tidak akan mengirim sembarang orang untuk membawa perintahnya. Begitu pula, Allah memilih mereka yang dapat dipercaya untuk menyampaikan kebenarannya. Allah tidak memilih karena kesempurnaan, tetapi karena kesungguhan hati dan kesiapan untuk menegakkan kebaikan. Bayangkan, seorang penjaga amanah yang mengemban titipan berharga. Tugasnya bukan hanya menyerahkan barang tersebut, tetapi juga menjaganya agar tetap utuh dan tidak berubah. Sebagai pembawa pesan kebaikan, kita memikul sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar benda duniawi, yaitu amanah dari Allah. Kita harus menjaga kemurniannya, tidak mengubah, menambah, atau menguranginya demi kepentingan pribadi. Pesan yang kita bawa bukan milik kita, melainkan berasal dari Allah. Hal ini sangat penting karena otoritas seorang utusan tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan yang mengutusnya. Dalam Islam, para nabi dan rasul bukanlah pembawa ajaran pribadi mereka, melainkan perantara wahyu ilahi yang membawa petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidaklah dia, Muhammad, berbicara dari hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya." Quran Surah An-Najm ayat 4. Setiap tindakan, setiap ucapan, dan setiap langkah seorang hamba yang membawa kebenaran memiliki dampak besar. Oleh karena itu, kita harus memiliki keyakinan yang kuat, keberanian dalam berkata benar, dan kesabaran dalam menjalankan amanah. Sebagai seorang duta Allah di dunia ini, kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan akhlak yang baik. Sebagaimana seorang duta besar mewakili negaranya di negeri lain, kita juga mewakili nilai-nilai Islam di hadapan manusia. Jika kita berperilaku buruk, hal itu bukan hanya mencoreng nama pribadi kita, tetapi juga dapat menjauhkan orang lain dari kebenaran. Perjanjian Allah dengan hambanya. Kata perjanjian dalam Islam dikenal sebagai mitsak, sebuah komitmen suci antara Allah dan manusia. Sepanjang sejarah, Allah telah membuat perjanjian dengan hamba-hamba pilihannya, antara lain perjanjian dengan Nabi Nuh. Quran Surah Hud ayat 49, perjanjian dengan Nabi Ibrahim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Perjanjian dengan Nabi Musa, Quran, Surah Al-A'raf, ayat 145. Perjanjian dengan Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 7. Perjanjian yang paling utama dalam Islam adalah Tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan komitmen untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, Engkau Tuhan kami,
kami bersaksi. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Ini adalah perjanjian awal yang telah terpatri dalam fitrah setiap manusia. Sebagai manusia yang dipilih untuk memahami dan menyampaikan kebenaran, kita harus menjaga janji ini dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam, kebenaran itu datang dari Allah dan disampaikan melalui wahyunya. Al-Quran bukan sekadar kitab hukum, tetapi juga petunjuk hidup yang harus diresapi dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan. Allah berfirman, "Maka berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 43. Inilah amanah yang kita emban, menjaga, menyebarkan, dan mengamalkan kebenaran. Jalan ini tidak selalu mudah, tetapi mereka yang teguh akan mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah. Sebagai seorang utusan kebaikan, kita tidak hanya berbicara, tetapi juga harus menjadi bukti hidup dari ajaran yang kita sampaikan. Apakah perilaku kita menginspirasi orang lain untuk lebih dekat kepada Allah, atau justru menjauhkan mereka? Semoga kita selalu istiqomah dalam membawa cahaya kebenaran dan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Menjadi pembawa amanah Allah, cahaya hidayah, dan tanggung jawab. Besar pesan ini bukan hanya sekadar kata-kata. Ini adalah cahaya hidayah dari Allah. Panggilan bagi seluruh umat manusia untuk kembali kepada fitrah mereka, mengenal Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta menjalani hidup dalam ketundukan kepadanya. Membawa pesan ini bukan tanggung jawab yang ringan. Bayangkan seseorang memberimu obat untuk penyakit yang mematikan. Tentu kamu merasa terdorong untuk segera membagikannya kepada dunia. Petunjuk Allah adalah penyembuh bagi hati yang gundah, obat bagi jiwa yang tersesat, dan satu-satunya harapan bagi manusia agar menemukan jalan kembali kepadanya. Bayangkan memegang nyala api di tanganmu. Api itu kecil, tetapi memiliki kekuatan untuk menerangi seluruh kegelapan. Jika tidak berhati-hati, api itu bisa menyebabkan kehancuran. Namun, jika dijaga dengan baik, api itu bisa membawa terang dan kehangatan. Amanah yang kamu bawa seperti api, itu ia memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, tetapi harus ditangani dengan penuh kehati-hatian, hormat, dan tanggung jawab. Untuk menjadi pembawa amanah yang efektif, ada 3 sifat penting yang harus dimiliki, sebagaimana dicontohkan oleh para utusan Allah yang terdahulu. Pertama, keberanian seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang berani dalam membela tauhid dan menyampaikan kebenaran meskipun harus menghadapi kaumnya yang menyembah berhala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Allah yang menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi petunjuk kepadaku.'" Quran Surah Az-Zukhruf ayat 27. Keberanian Ibrahim bukanlah kesombongan, tetapi keyakinan yang teguh dalam kebenaran Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin akan menghadapi situasi di mana kebenaran harus ditegakkan, meskipun itu tidak mudah. Keberanian sejati bukan hanya tentang berbicara lantang, tetapi juga tetap teguh dalam prinsip-prinsip Islam, meskipun menghadapi ujian dan penolakan. Kedua, ketekunan. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menghadapi banyak tantangan ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun dan memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Meskipun mengalami penolakan berkali-kali, ia tidak pernah menyerah. Allah berfirman, "Jangan takut, sesungguhnya aku bersamamu. Aku mendengar dan aku melihat." Quran Surah Taha ayat 46. Menjadi pembawa amanah seringkali berarti menghadapi ujian yang berat.
Seperti seorang pelari maraton yang menghadapi kelelahan, hambatan dan keraguan, tetapi tetap melanjutkan langkahnya karena tahu bahwa tujuannya sangat berharga. Sebagai hamba Allah yang diberi tanggung jawab menyampaikan kebaikan, kamu akan menghadapi berbagai tantangan, tetapi ketekunan akan membawa kemenangan. Ketiga, kasih sayang dan pengorbanan. Seperti Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam membawa risalah Islam. Ia bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjadi contoh hidup dari ajaran yang dibawanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Bagimu, amat belas kasih lagi, penyayang terhadap orang-orang mukmin." Quran Surah At-Taubah ayat 128. Menjadi seorang utusan Allah bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga memiliki hati yang penuh kasih sayang. Ini berarti bersedia berkorban demi kebaikan orang lain, meskipun itu berarti kehilangan kenyamanan, waktu, atau bahkan menghadapi celaan dan penolakan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kasih sayang kepada sesama adalah bagian dari dakwah yang paling efektif. Amanah besar, pahala besar. Menyampaikan kebenaran adalah amanah besar, tetapi juga membawa pahala yang besar. Allah menjanjikan balasan yang luar biasa bagi mereka yang tetap istiqamah dalam tugasnya. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jalan ini memang tidak selalu mudah. Akan ada tantangan, ujian, dan bahkan penolakan. Namun, seorang pembawa amanah sejati memahami bahwa misi ini lebih besar dari dirinya sendiri. Seperti para nabi dan rasul terdahulu, kamu dipanggil untuk menghadapi kesulitan dengan keteguhan hati, karena Allah selalu bersama mereka yang berjuang di jalannya. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang diberi amanah dan menjaganya dengan baik. Semoga Allah memberi kita kekuatan, ketabahan, dan keberkahan dalam menyampaikan kebenarannya. Pertanyaan yang harus direnungkan bukanlah apakah pesan ini sepadan dengan harganya, tetapi apakah kamu bersedia membayar harga itu? Tantangan pertama yang akan kamu hadapi sebagai utusan, penolakan. Bahkan para nabi yang diutus oleh Allah mengalami penolakan dari kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit yang beriman kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia tinggal di antara mereka selama 950 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Bayangkan seorang kurir mengetuk pintu hanya untuk mendapatkannya ditutup di depan wajahnya. Tugasnya bukan untuk berdebat atau memaksa masuk, melainkan hanya menyampaikan pesan dengan setia. Demikian pula, tugasmu sebagai utusan adalah menyampaikan kebenaran yang Allah titipkan kepadamu, bukan untuk memastikan bagaimana orang lain meresponsnya. Ada yang akan menolak, ada yang akan mengabaikan, tetapi tugasmu tetaplah taat. Serahkan hasilnya kepada Allah, karena hanya Dia yang membolak-balikan hati manusia. Tantangan kedua yang akan kamu hadapi sebagai utusan, kesepian. Jalan seorang utusan seringkali terasa sepi. Nabi Ibrahim alaihissalam harus menghadapi kesendirian saat menolak penyembahan berhala yang dilakukan kaumnya. Ia bahkan dilempar ke dalam api oleh mereka. Namun, ia tetap teguh dalam keimanannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya, Ibrahim itu adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, yang patuh kepada Allah dan hanif."
dan dia sekali-kali tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Ketika kamu merasa terisolasi dalam dakwah dan perjuanganmu, ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu. Bahkan jika orang-orang menolak dan menjauhimu, Dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang ikhlas. Carilah komunitas yang memiliki tujuan dan keimanan yang sama. Bersama-sama, kalian dapat saling menopang dalam kebaikan dan ketakwaan. Tantangan ketiga yang akan kamu hadapi sebagai utusan. Serangan rohani syaitan tidak akan tinggal diam melihat seseorang berjuang di jalan Allah. Ia akan mencoba melemahkan, mengalihkan, dan menghancurkan niat baikmu. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita untuk selalu waspada. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh. Sesungguhnya ia hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir ayat 6. Seperti seorang prajurit yang bersiap di medan perang, seorang utusan Allah juga harus membekali diri dengan ilmu, doa, dan keikhlasan. Perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, dan mintalah perlindungan kepada Allah agar tetap diberi kekuatan dan keteguhan hati. Nabi Musa alaihi salam, ketika menerima wahyu dan dipilih oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, berkata dengan penuh ketundukan. Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku." Quran Surah Taha, ayat 28. Demikian pula kamu, wahai orang-orang yang terpilih. Tantangan akan selalu ada, tetapi ketahuilah bahwa Allah telah memilihmu untuk tugas ini. Bersabarlah, tetaplah teguh, dan percayalah bahwa setiap perjuangan yang kamu lakukan di jalannya tidak akan sia-sia. Tuhan sedang memanggilmu. Apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu menyediakan ruang dalam hidupmu untuk mendengar panggilannya? Hiruk-pikuk dunia, kesibukan, gangguan, bahkan keraguan dapat menutupi bisikannya. Namun, petunjuknya selalu ada bagi siapa yang mau mendengarkan dengan hati yang bersih. Kamu tidak dapat menyampaikan kebenarannya jika hatimu tidak selaras dengannya. Ini memerlukan kesungguhan. Luangkan waktu setiap hari untuk mendekat kepadanya melalui salat, zikir, membaca Al-Quran, dan merenung dalam keheningan. Jadikan momen-momen ini sebagai perjumpaan suci di mana jiwamu menyatu dengan kehendaknya. Saat kamu mendengarkan dengan hati yang lapang, Allah akan memberimu ketenangan, kejelasan, dan petunjuk untuk langkah berikutnya. Pertanyaannya bukanlah apakah Allah berbicara, tetapi apakah kamu siap merespons seperti para nabi dan orang-orang saleh yang terdahulu. Labbaik, Allahumma labbaik. Hidupmu harus mencerminkan kebenaran yang kamu sampaikan, karena dakwah terbaik bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam akhlak dan perbuatanmu. Orang-orang lebih banyak melihat bagaimana kamu hidup daripada sekadar mendengar ucapanmu. Jika perkataan dan tindakanmu bertentangan, pesanmu akan kehilangan makna. Tetapi, ketika hidupmu mencerminkan cahaya Allah, ketika kamu menunjukkan kasih, kesabaran dan keikhlasan, maka keberadaanmu sendiri akan menjadi dakwah yang menginspirasi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang guru yang menyuruh muridnya membaca tetapi ia sendiri tidak pernah menyentuh buku, kata-katanya tidak memiliki kekuatan. Demikian pula, sebagai utusan kebaikan, tindakanmu harus sesuai dengan pesan yang kamu bawa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya." Quran Surah At-Talaq ayat 3. Kamu tidak harus mengandalkan kekuatanmu sendiri.
Allah selalu memperkuat mereka yang berserah dan berjuang di jalannya. Wahai jiwa yang terpilih, inilah saatnya. Dunia membutuhkan kebaikan, keadilan, dan cahaya petunjuk. Misi itu ada di pundakmu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan membiarkan cahaya itu bersinar dalam dirimu? Jangan ragu, dunia menanti. Allah sedang memanggilmu. Apakah kamu siap bangkit sebagai hambanya yang membawa cahaya bagi sesama? Pilihan ada di tanganmu. Doa untuk jiwa-jiwa yang terpilih. Ya Allah, Tuhan semesta alam, pemilik segala kekuasaan, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kami bersujud di hadapan-Mu, memohon ampunan, petunjuk, dan kekuatan. Engkaulah Al-Wali, Sang Pelindung, Al-Hadi, Sang Pemberi Petunjuk. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Hari ini, kami berdiri dalam kekaguman akan kebesaran-Mu atas takdir yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Ya Rabb, Engkau telah memilih kami bukan secara kebetulan, tetapi dengan kehendak-Mu yang maha bijaksana. Sebelum kami diciptakan, Engkau telah mengetahui segala perjalanan hidup kami. Engkau telah menetapkan kami untuk menjadi hamba-hamba yang membawa cahaya petunjuk-Mu di dunia ini. Kami tidak menganggap amanah ini sebagai hal yang ringan, ya Allah. Kami menyadari beratnya tugas ini, dan kami memohon kekuatan untuk memikulnya dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, nyalakan cahaya iman dalam hati kami. Cahaya yang tak akan redup. Cahaya yang menguatkan langkah kami di jalan-Mu. Cahaya yang mendorong kami untuk menyampaikan kebenaran dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Saat ini, ya Rabb, aku berdoa untuk setiap jiwa yang mendengar pesan ini. Hembuskan ketenangan ke dalam hati mereka. Bangkitkan setiap potensi yang tersembunyi, setiap harapan yang terlupakan, dan setiap doa yang terpendam. Gerakan hati mereka dengan hidayah-Mu, seperti angin yang membawa awan penuh rahmat. Hancurkan penghalang ketakutan, keraguan, dan kelemahan yang menahan mereka, dan gantikan dengan keyakinan, tawakal, serta keikhlasan yang sempurna. Ya Allah, Engkaulah sumber kekuatan kami. Bagi mereka yang lelah, curahkan keteguhan hati. Bagi mereka yang ragu, berikan cahaya keyakinan. Bagi mereka yang terbelenggu oleh dosa atau penyesalan, bukakan pintu ampunan dan rahmat-Mu. Ingatkan hamba-hamba pilihan-Mu bahwa mereka bukanlah orang biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang Engkau beri petunjuk. Engkau pilih untuk memikul amanah, dan Engkau kuatkan dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, bagi mereka yang merasa tidak layak, yakinkan hati mereka bahwa Engkau tidak memilih hamba berdasarkan kelebihan duniawi, tetapi berdasarkan ketulusan dan kesungguhan mereka untuk mendekat kepadamu. Sebagaimana Engkau angkat Nabi Musa dari seorang anak yang terapung di sungai menjadi pemimpin umat, angkatlah kami dari kelemahan kami menuju kekuatan dengan izin-Mu. Sebagaimana Engkau jaga Maryam dalam kesucian dan keteguhan imannya, jaga hati kami agar tetap berada dalam ketaatan kepadamu. Sebagaimana Engkau beri Nabi Yunus jalan keluar dari kesulitan, bukakanlah jalan bagi kami di saat kami merasa terhimpit oleh ujian. Ya Allah, kami memohon agar semangat keimanan dan ketakwaan menyala dalam hati kami. Jadikan firman-Mu sebagai cahaya dalam hidup kami, sebagai pedoman dalam setiap langkah kami. Tumbuhkan dalam diri kami kecintaan kepadamu yang meluap ke seluruh aspek kehidupan kami. Jadikan kami cahaya di tengah kegelapan, lentera yang menuntun orang-orang menuju kebaikan. Ya Allah, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Bimbing langkah kami, kuatkan hati kami, teguhkan keyakinan kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Engkau ridai, yang hidupnya penuh keberkahan, dan yang wafat dalam husnul khatimah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersujud di hadapan-Mu, Tuhan seluruh alam,
pemilik segala kebijaksanaan dan rahmat yang tiada batas. Engkaulah yang awal dan yang akhir, yang maha mengetahui segala sesuatu sebelum ia terjadi. Ya Allah, kami datang dengan hati yang penuh harap, mengakui kebesaran-Mu dan keagungan takdir-Mu. Kami berserah diri kepadamu, yakin bahwa setiap peristiwa dalam hidup kami adalah bagian dari rencana terbaik-Mu. Engkau telah memilih kami untuk berjalan di jalan kebenaran, bukan karena keistimewaan kami, tetapi karena rahmat-Mu. Sebelum kami diciptakan, Engkau telah mengetahui langkah-langkah kami, mengarahkan hati kami kepada cahaya-Mu, dan menuntun kami menuju petunjuk-Mu. Kami tidak menganggap amanah ini sebagai sesuatu yang ringan, ya Allah. Kami menyadari tanggung jawab besar dalam menyebarkan kebaikan dan kebenaran di dunia yang penuh dengan ujian. Ya Allah, nyalakan cahaya iman dalam hati kami, cahaya yang membimbing kami untuk menegakkan keadilan, menebarkan kasih sayang, dan menjalankan amanah-Mu dengan penuh keikhlasan. Saat ini ya Rabb, kami memohon perlindungan dan keberkahan bagi setiap jiwa yang mendengarkan dan menyebarkan pesan ini. Hembuskan semangat dalam diri mereka untuk terus berbuat baik, hidup dengan keyakinan yang kuat, dan berserah diri kepada takdir-Mu dengan lapang dada. Bangkitkan potensi yang tertidur, kuatkan tekad yang sempat goyah, dan hidupkan kembali harapan yang sempat pudar. Ya Allah, hapuskan segala ketakutan, keraguan, dan kelemahan dalam diri kami, dan gantikan dengan keberanian, keteguhan hati, serta keyakinan yang tak tergoyahkan kepadamu. Kami mohon, ya Allah, berikan ketenangan bagi hati yang gundah, kesembuhan bagi jiwa yang terluka, dan petunjuk bagi mereka yang sedang mencari jalan kebenaran. Bagi mereka yang merasa terlupakan, ingatkan bahwa Engkau selalu bersama mereka. Bagi mereka yang merasa tidak layak, ingatkan bahwa rahmat-Mu lebih luas dari segala dosa. Bagi mereka yang merasa lemah, ingatkan bahwa kekuatan sejati datang dari-Mu. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu. Jaga kami dari fitnah dunia, dari godaan yang menyesatkan, dan dari musuh yang berusaha melemahkan iman kami. Kuatkan langkah kami untuk tetap berada di jalan yang lurus, dan anugerahkan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Semoga setiap pesan kebaikan yang kami sebarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Semoga setiap kebaikan yang kami lakukan menjadi saksi di hadapan-Mu pada hari perhitungan nanti. Dan kini, ya Allah, kami memohon dengan penuh keyakinan bahwa Engkau tidak akan membiarkan doa ini sia-sia. Kabulkanlah doa-doa kami dengan cara yang terbaik menurut ilmu-Mu, dan jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhoi di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.